Selamat pagi semuanya. Selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, pertemuan hari ini, pertemuan ke-13, kita akan mempelajari tentang strategi pemasaran konten, eksperimennya, dan inovasi dalam public relations. Berkembangnya teknologi saat ini menjadi sebuah kunci dari berhasilnya kegiatan pemasaran dalam digital public relations. Itu manusialah yang harus menjadi pengendali dari teknologi itu. Manusialah yang harus bisa memaksimalkan penggunaan teknologi itu dengan baik. Karena jangan sampai dibalik, malah manusia yang dikendalikan oleh teknologi. Ya, baik. Konten kreatif dalam public relation adalah kunci untuk meningkatkan pemahaman, pengakuan, dan dukungan terhadap merek, organisasi, atau isu. Pemahaman terhadap pemahaman mendalam tentang audiens target termasuk preferensi dan interaksi mereka dengan media sosial sangat penting dalam pengembangan konten kreatif. Penggunaan narasi yang kuat dapat membantu menyampaikan pesan yang lebih efektif. Ya, sebelum membuat konten yang kreatif, kita harus memahami audiens target kita siapa, ya, preferensinya seperti apa, dan interaksi mereka dengan media sosial seperti apa. Karena disitulah kunci kita bisa menciptakan konten yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka gunakan, dan apa yang kira-kira bisa disampaikan pada mereka. Ingat, dalam komunikasi, penyampaian pesan itu dapat dikatakan efektif bila pesan diterima dan dipahami serta dimaknai sama oleh penerima. Oleh karena itu, sebagai penyampai pesan dan sebagai salah satu media penyampai pesannya yaitu konten, kita harus memahami dulu penyampai pesan kita siapa, penerima pesan kita siapa, penyampai pesan kita siapa, pesan seperti apa, kemudian media yang digunakan itu apa, ya, sehingga pesan yang kita ciptakan itu dapat efektif. Dalam konten, yang harus kita perhatikan pertama adalah audiens target. Ya, siapa, kalau gender umurnya berapa, kalau pendidikan apa, kalau misalnya tempat dia berada di wilayah mana, terus kemudian menggunakan media apa, kapan saja mereka akses apa, jam berapa mereka akses apa, dan apa informasi-informasi yang biasa mereka akses lewat media. Informasi-informasi inilah yang nanti akan menjadi kunci kita menciptakan konten kreatif yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, ingat baik-baik, konten itu adalah salah satu media menyampaikan pesan. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan haruslah sesuai dengan kebutuhan dari audiensnya. Kemudian, respon terhadap tren dan peristiwa aktual adalah kunci untuk memperkuat citra organisasi dan menjaga hubungan dengan audiens. Ya, teknologi seperti media sosial dan analisis data memainkan peran penting dalam menciptakan konten kreatif yang interaktif dan efektif. Ya, interaksi dan efektivitas komunikasi dapat kita capai dan menciptakan reputasi yang baik bagi perusahaan atau
bagi penyampai pesan dengan media yang dia gunakan. Bila pesan atau konten yang disampaikan itu efektif sesuai dengan kebutuhan dari audiens. Ya, ketika harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan konten kreatif dan public relations dengan prinsip integritas, transparansi, dan kejujuran yang dijunjung tinggi. Ya, ingat ya, public relations merupakan jembatan antara perusahaan, lembaga, asosiasi, dan sebagainya dengan publiknya. Karena itu, integritas dan transparansi serta kejujuran public relations dalam mencapai dan melihat informasi mana yang harusnya disampaikan kepada publik sehingga itu tidak menjadi konotasi negatif lah, harus menjadi komponen utama. Begitupun sebaliknya. PR harus menjadi jembatan antara publik dan perusahaan juga, bukan hanya perusahaan dengan publiknya. Ya, oleh karena itu PR harus memahami publiknya seperti apa, perusahaannya seperti apa. Oke. Eksperimen atau penelitian dalam public relations membantu mengukur dampak pesan komunikasi dan mengidentifikasi strategi yang efektif. Ya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap konten yang kita buat. Ya. Dampaknya seperti apa, efektif tidak pesannya, dimaknai sama atau tidak, berapa banyak yang share-nya, like-nya kalau sekarang. Ya, sangat mudah dengan media sosial. Di situ kita dapat melihat apakah pesan yang kita sampaikan itu efektif atau tidak. Untuk mencapai efektivitas pesan yang baik, kita harus bertemu langsung dengan publik kita. Dengan bantuan media sosial ada fitur komen, salah satunya itu membuat kita bisa berinteraksi langsung dengan publik kita atau audiens kita. Disitulah kita bisa melihat apakah pesan yang kita sampaikan ini efektif atau tidak. Jika tidak efektif, strateginya adalah bagaimana caranya agar pesan yang berikutnya menjadi efektif. Jadi penelitian ini menjadi kunci bagaimana kita mengukur dampak pesan yang kita sampaikan itu bisa efektif atau tidak. Ya, dalamnya pemahaman audiens merupakan kunci juga untuk menciptakan pesan yang relevan dan efektif dalam PR. Ketika kita mendapatkan feedback bahwa pesan yang disampaikan itu tidak dapat dipahami dengan audiens, artinya kita harus menyesuaikan dengan pemahaman audiens. Jadi pesan itu disampaikan dan efektif terhadap audiens jika pesan disampaikan sesuai dengan pemahaman audiens. Makanya berhubungan langsung dengan audiens, dengan komen, like, share, atau misalnya email, atau misalnya WhatsApp, itu sangat penting untuk menciptakan strategi komunikasi ke depannya. Ya. Eksperimen membantu public relations mengukur efektivitas berbagai jenis media dan saluran komunikasi. Oke. Sekarang inovasi dalam manajemen krisis public relations. Ya, manajemen krisis public relations adalah kunci dalam menjaga reputasi perusahaan di era modern yang penuh dengan berbagai tantangan. Pemanfaatan media sosial dengan mengubah cara perusahaan merespon kritis memungkinkan interaksi langsung dengan pemangku kepentingan dalam waktu nyata. Teknologi seperti analisis teks dan kecerdasan buatan membantu perusahaan mengidentifikasi potensi krisis lebih awal dan merespon secara proaktif. Ya, inovasinya adalah artificial intelligence dan analisis teks serta big data. Ya, dengan adanya tiga hal ini dan ditambah dengan respon atau feedback dari audiens, itu harusnya menjadi kunci kita menyelesaikan krisis yang ada. Ya, ingat, kita bisa menyelesaikan krisis sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu masalahnya di mana, duduk perkaranya seperti apa, dan harus bagaimana kita bergerak. Kalau kita udah tahu masalahnya seperti apa dan apa yang salah, kita bisa perbaiki. Tapi kalau kita tidak tahu di mana salahnya, apa yang mau diperbaiki?
Ya, respon terhadap krisis memang harus cepat dan harus berdasarkan data yang nyata. Ya, inovasi dalam komunikasi internal menggunakan platform digital seperti aplikasi perpesanan internal, intranet membantu menjaga keterlibatan karyawan selama krisis. Penggunaan media sosial dan teknologi membawa tantangan baru terkait penyebaran berita palsu, hingga perusahaan harus mengembangkan strategi melawan disinformasi. Perusahaan yang terus berinovasi dalam manajemen krisis akan memiliki keunggulan kompetitif dan dapat menjaga reputasi mereka dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Ya, pengukuran keberhasilan strategi inovatif itu dapat dilihat dari beberapa macam hal. Salah satunya adalah tingkat adopsi inovasinya. Keberhasilan strategi inovatif dapat diukur melalui sejauh mana produk atau layanan inovatif diterima oleh pasar dan pelanggan. Kemudian efisiensi proses inovasinya dapat diukur dalam keberhasilan strategi inovasi untuk melibatkan evaluasi sejauh mana proses inovasi berjalan dengan efisien dan efektif, termasuk waktu, biaya, dan keterhubungan dengan visi perusahaan. Kemudian berikutnya adalah model bisnis inovasi dapat dilihat dari strategi inovasi, dilihat dari sejauh mana model bisnis inovatif mampu menciptakan nilai tambah dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Ya, dampak eksternalnya dapat dilihat pada ekosistem bisnis dan masyarakat, termasuk kontribusi terhadap ekonomi, pekerjaan, dan lingkungan. Konteks inovasinya dapat dilihat dari mengembangkan bagaimana perusahaan mengembangkan kerangka pengukuran yang sesuai dengan konteks inovasi yang ada. Kemudian melibatkan pemangku kepentingan. Ini halnya penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengukuran keberhasilan strategi inovasi, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan pihak terkait lainnya. Ya, sisanya tinggal lihat di. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan. Tidak ada niat untuk menjatuhkan dan menghina untuk kamu tertentu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.